長することができる。 Apa jadinya jika sampai terjadi kecelakaan biologis yang menimpa seluruh dunia dan mengakibatkan orang-orang yang hidup di dalamnya bisa melihat makhluk halus yang disebut sebagai Phantom. Musaigen no Phantom World. Dunia hari ini adalah dunia di mana anak-anak yang terlahir setelah kecelakaan biologis tersebut. Scenes dibuka dengan memperlihatkan seorang anak manusia yang dipaksa untuk membuka matanya oleh sesosok makhluk kecil. Anak itu bangun dengan perasaan terkejut karena waktu sudah menunjukkan siang. Setelah membersihkan diri dan menggunakan seragam sekolahnya, akhirnya dia bersiap untuk berangkat. Dia adalah Haruhiko Ichijo, dan makhluk yang tadi membangunkannya bernama Ruru. Dengan perasaan khawatir, Haruhiko terus berlari hingga akhirnya dia berhasil menaiki kereta dan tiba tepat waktu di sekolah. Haruhiko bersekolah di sekolah swasta yang bernama Akademi Hosea. Dia baru saja pindah ke sekolah itu beberapa bulan yang lalu dan sudah membaca seluruh buku yang ada di perpustakaannya. Selain itu, sekolahnya juga menerapkan jenjang pendidikan yang lengkap mulai dari SD sampai SMA ada di tempat yang sama. Ketika pulang sekolah, Haruhiko berjalan menyusuri gang yang biasa untuk kembali ke rumahnya. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saja Haruhiko sampai di sebuah dataran luas yang dipenuhi dengan kuburan. Saat sedang mencari tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja Haruhiko melihat beberapa phantom berkeliaran di tempat itu dengan seorang gadis cantik yang sedang duduk di tengah-tengahnya. Gadis itu berkata, nah, saat melihatnya, Haruhiko menyadari kalau gadis itu adalah seorang Phantom Eater, salah satu orang yang memiliki kemampuan istimewa. Dan dia bernama Reina Izumi. Melihat kemampuan Izumi yang luar biasa, dengan terburu-buru Haruhiko berlari mendekatinya dan bertanya tentang sesuatu yang tidak Izumi mengerti. Selain itu, karena melihat Izumi yang menggunakan seragam sekolah Akademi Hosea, Haruhiko pun mengajaknya untuk ikut bergabung dengan klub pemburu Phantom dan satu tim bersamanya. Tapi, karena merasa jika sikap Haruhiko itu terlalu berlebihan untuk orang yang baru saja kenal, Izumi pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Namun, karena Haruhiko tidak sengaja melihat celana dalamnya, akhirnya Izumi pun membanting Haruhiko lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya di sekolah, Haruhiko kembali menemui Izumi dan memintanya untuk bergabung ke dalam tim pemburu Phantom, mengingat jika Izumi ini memiliki kemampuan yang sangat langka. Namun, karena merasa masih belum menginginkannya, akhirnya Izumi pun menolak tawaran tersebut. Nah, ketika Izumi akan pergi meninggalkan Haruhiko, Haruhiko berkata kalau dia akan mentraktirnya di kantin sekolah. Scenes kemudian berpindah. Di kantin sekolah, Haruhiko yang sedang melihat Izumi makan merasa sangat terkejut ketika menyadari porsi makan gadis cantik itu begitu banyaknya. Bahkan, tumpukan piring dan mangkuk yang ada di meja mereka sampai menjadikannya pusat perhatian seluruh siswa. Izumi berkata jika sebenarnya dia memang sangat ingin mencoba makanan yang ada di kantin tersebut. Tapi, berhubung dia tidak diberi uang saku, akhirnya dia mengurungkan niatnya itu. Nah, mendengar hal tersebut, akhirnya Haruhiko pun menjelaskan tentang sebuah klub ekskul di sekolah yang bertugas untuk menyegel atau melenyapkan para Phantom. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan bayaran berupa barang-barang jika mereka berhasil melakukannya. Setelah menjelaskan semuanya, Haruhiko pun kembali menanyakan perihal ketersediaan Izumi untuk bergabung dengan mereka.
Karena melihat Izumi yang masih ragu, akhirnya Haruhiko pun memutuskan untuk membawa Izumi ke dalam klub tersebut untuk sekedar melihat-lihat. Di dalam ruangan klub, Izumi bertemu dengan seorang murid lain yang memang satu tim dengan Haruhiko. Dia bernama Kawakami, Mai, siswi kelas 2 di Akademi Hosea. Mai berkata kalau dia baru saja mendapatkan permintaan dari guru pembimbing untuk memusnahkan Phantom tiang listrik. Ya, walaupun sebenarnya Mai melakukan hal itu demi biaya hidup sehari-harinya. Setelah mempersiapkan diri, selepas pulang sekolah, akhirnya Mai dan Haruhiko mengajak Izumi untuk memburu Phantom yang dimaksud. Saat melihatnya, Haruhiko berkata kalau Phantom tersebut adalah sosok Tsukumogami, siluman yang lahir dari kemarahan perkakas yang dibuat dan diterlantarkan oleh manusia. Haruhiko menjelaskan dengan sangat detail sampai membuat Izumi terkagum. Tapi, karena sudah terbiasa dengan hal itu, Mai memberitahu Izumi kalau selain pengetahuannya yang sangat luas, Haruhiko tidak bisa berbuat apa-apa. Haruhiko menyusun rencana agar mereka bisa menyegel Tsukumogami, yaitu dengan cara menghormatinya dan mengikuti tarian limbo yang sedang makhluk itu lakukan. Tapi, karena Tsukumogami masih belum merasa puas, mereka akhirnya melakukan tarian limbo sampai larut malam. Baru setelahnya menyerahkan diri untuk dilakukan penyegelan. Setelah Izumi memakan Phantom itu, Mai memintanya untuk bergabung. Dan akhirnya Izumi pun malah menyetujuinya. Di sisi lain, tiang-tiang listrik yang sebelumnya dirasuki oleh Phantom kembali tergeletak seperti sesuatu yang sudah tak berharga. Setelah penyegelan selesai, Haruhiko dan kelompoknya kembali ke sekolah untuk melaporkan penyegelan itu kepada pembimbing mereka yang bernama Arisu Himeno. Ketika sampai di sana, Haruhiko melihat seorang gadis berambut merah yang baru saja keluar dari ruangan Himeno. Scenes kemudian berpindah. Karena Haruhiko memiliki kemampuan untuk memanggil dan menyegel Phantom lewat gambar, dia kembali membeli buku sketsa yang biasa dia gunakan sebagai media. Tapi karena mulai hari ini Izumi bergabung dengan kelompok mereka, maka sudah bisa dipastikan kalau kemampuan menyegelnya tidak akan lagi diperlukan. Untuk itu, Haruhiko akan berusaha menempa kemampuan pemanggilannya agar bisa lebih diandalkan lagi. Nah, saat di sekolah, karena Ruru belum memperkenalkan nama lengkapnya, akhirnya dia memperkenalkan diri kepada Izumi. Tak selang berapa lama, gadis yang kemarin berpapasan di koridor dengan Haruhiko juga tiba di sekolah. Namanya Koito Minase. Haruhiko sempat menegurnya, tapi Minase tidak peduli. Selain itu, Haruhiko juga mendapatkan informasi jika Minase adalah salah satu dari orang yang memiliki kemampuan istimewa di atas rata-rata. Minase lebih sering menjalankan tugas sendirian. Malahan, dia juga dinobatkan sebagai kandidat dari agensi pengendali Phantom. Siang harinya, kelompok Haruhiko kembali dipanggil ke ruangan Ibu Himeno. Mereka akan ditugaskan di fasilitas penelitian terbengkalai milik perusahaan Alayashiki karena robot keamanan yang dulu berpatroli di sana berubah menjadi Phantom dan menyebabkan banyak masalah. Bu Guru juga memberitahu jika sebenarnya Minase sudah lebih dulu mendatangi tempat itu sendirian. Karena kekuatannya yang luar biasa, Himeno tidak ragu akan keberhasilan Minase. Tapi, karena dia ingin Minase mengerti cara untuk bekerja sama, maka dia memutuskan untuk mengirim kelompok Haruhiko ke tempat yang sama dan membantunya untuk melakukan penyegelan Phantom yang ada di fasilitas penelitian. Di sisi lain, Minase yang sudah tiba di lokasi dihadang oleh beberapa robot. Dan Minase yang sangat percaya dengan kemampuannya itu, akhirnya langsung mengucapkan beberapa mantra guna melakukan penyegelan. Tapi yang terjadi...
Beruntung, di saat dia mulai terdesak, kelompok Haruhiko datang dan membantunya, sehingga membuat pertarungan tak lagi bisa terhindarkan, dan Phantom itu pun berhasil dikalahkan. Setelah kondisi mulai membaik, Izumi Mai memperkenalkan dirinya. Namun, sayang Minase tidak begitu peduli dan memilih untuk pergi begitu saja. Sementara itu, Ruru yang penasaran dengan robot yang barusan berusaha untuk mendekatinya dan mengambil sesuatu yang ada di dalam robot itu. Scenes kemudian berpindah. Setelah melakukan penyegelan kepada Phantom yang ada di fasilitas penelitian, Mai dan Izumi mampir ke rumah Haruhiko untuk sekedar membersihkan diri. Setelah semuanya berkumpul, Ruru memberitahu jika dia membawa sebuah konsol yang sebelumnya dia ambil dari robot yang dirasuki oleh Phantom. Konsol itu menunjukkan kode rahasia komputer yang terus-menerus bergerak lalu kemudian mati dengan sendirinya. Setelah hari semakin malam, Mai dan Izumi berpamitan untuk pulang. Nah, keesokan harinya di ruangan klub pemburu Phantom, Haruhiko memberitahu jika konsol yang kemarin ditemukan oleh Ruru tidak bisa kembali menyala meskipun dia sudah mengisi ulang baterainya. Jika dia memang ingin mengembalikan konsol itu ke perpustakaan Aleyashiki, setidaknya dia harus tetap memperbaiki konsol itu terlebih dahulu. Tak lama, Mai juga menanyakan perihal apa yang sejak tadi Haruhiko gambar. Lalu, Haruhiko menjelaskan kalau dia sedang berusaha menembak kemampuannya sampai bisa memanggil bidak Phantom untuk membantunya. Soalnya, saat ini kemampuan menyegel yang dimiliki oleh Haruhiko sudah tertinggal jauh dari apa yang dimiliki oleh Izumi. Selain itu, Haruhiko juga bermaksud untuk membuat mantra baru ketika dia akan menggunakan kemampuan istimewanya. Karena menurutnya, saat ini orang yang bisa melakukan pemanggilan dengan mantra yang singkat sudah sangat jarang. Jadi, dia akan mencoba untuk mempelajari hal itu. Nah, tak selang berapa lama, tiba-tiba saja Himeno datang untuk memberikan tugas kepada mereka. Kali ini, permintaannya berasal dari asrama putri yang ada di dekat akademi. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun berangkat dan tiba di asrama. Mereka mendapatkan informasi jika ada UFO di sekitar asrama yang selalu muncul dan mengambil foto ketika para murid sedang berganti pakaian. Namun, setelah mereka mulai memasuki asrama dan menunggu cukup lama, Phantomnya masih belum muncul juga. Jadi, karena itulah Izumi dan Mai memiliki ide dan memutuskan untuk membuka pakaiannya di dalam dan menendang Haruhiko keluar. Dan benar saja, tak butuh waktu lama, UFO yang selama ini mengganggu asrama putri muncul dan mulai memotret mereka yang sedang berganti pakaian sampai membuat banyak keributan. Nah, setelah beberapa kali terlempar, akhirnya Haruhiko diizinkan masuk dan menggunakan kekuatannya untuk memanggil Phantom yang sebelumnya dia gambar. Sampai akhirnya... Yaps, dalam pemanggilan pertamanya, Haruhiko gagal. Tapi meskipun begitu, Phantom yang dipanggil oleh Haruhiko berhasil menangkap UFO dan memudahkannya untuk dilakukan penyegelan oleh Izumi. Setelah penyegelan itu selesai, Izumi yang mengetahui jika jari jemari Haruhiko berdarah mencoba untuk mengemutnya. Namun tanpa diduga, luka yang sebelumnya ada di sana sembuh begitu saja, dan hal itu membuat mereka semua terkejut tak percaya. Bahkan, termasuk juga Izumi sendiri yang tidak sadar akan kemampuannya itu. Lalu, ketika akan pulang, kelompok Haruhiko meminta maaf kepada pemilik kamar karena sudah merusak barang mereka. Ya, walaupun si pemilik kamar juga sampai lemas karena tidak menyangka akan sebegitu hancurnya. Scenes kemudian berpindah.
Beberapa hari setelah mendapatkan tugas di asrama putri, meskipun hari ini mereka sedang libur, Haruhiko dan kelompoknya diminta untuk datang ke sekolah oleh Ibu Himeno. Nah, dalam perjalanannya menuju ke stasiun kereta, Mai sempat berkata dalam benaknya sendiri, meskipun selama ini kelompok mereka sering dipandang sebelah mata oleh kelompok lain karena terlalu banyak menelan kegagalan, mulai hari itu mereka akan berusaha menebus semuanya. おとなしくて内気で泣き虫でね。絶対嘘だ。ねえ、そろそろ話してあげたら？あ、ごめん。 Sementara itu di dalam kereta, Mai memberitahu tugas yang diberikan oleh Himeno, yaitu untuk menyegal Phantom yang sering mencegat orang-orang ketika akan menyeberangi jembatan pas hari mulai senja. Nah, setelah tiba di jembatan yang dimaksud, Mai merasa bahwa jika pernah mengenali tempat itu. Namun, belum sempat memikirkan lebih jauh, tiba-tiba saja dua orang Phantom yang berbentuk manusia muncul dan mulai menyerangi Mai sambil berkata kalau mereka sudah lama menunggu kedatangannya. Melihat Mai yang terpojok, Haruhiko pun memutuskan kembali memanggil Matosias, nama yang diberikan kepada Phantom panggilannya, lalu kemudian membawa Mai menjauhi jembatan. Keesokan harinya di sekolah, Haruhiko dan kelompoknya kembali membicarakan Phantom yang mereka lawan jembatan. Mai menyadari jika mungkin saja Phantom itu memang sengaja mengincarnya. Karena kedua Phantom yang mereka hadapi tahu sesuatu tentang kekuatan yang sudah Mai miliki. Namun, jika mereka harus kembali ke sana dan mengandalkan Mai seorang diri di garis depan, maka kemungkinan mereka untuk menang sangatlah kecil. Jadi, Mai akan mencoba mengajarkan Haruhiko dan juga Izumi bela diri. Nah, karena kemahiran bela diri tidak mudah untuk dipelajari, jadi Haruhiko memberikan usulan kalau dia akan mengcopy ingatan bela diri Mai dan memasukkannya kepada ingatannya sendiri melalui proses yang dia temukan. Karena terdengar aneh, Mai pun menuduh Haruhiko hanya menghindari latihan saja. Tapi ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Himeno yang langsung berkata kalau apa yang barusan Haruhiko katakan sangat layak untuk dicoba. Himeno berkata kalau kemampuan yang Haruhiko miliki adalah salah satu kemampuan yang langka. Karena Haruhiko bisa memanggil Phantom, maka ada kemungkinan dia juga bisa mengakses server penyimpanan metafisika dari ingatan manusia dan mengcopy pada dirinya sendiri. Dan untuk membuktikan kebenarannya, maka mereka akan melakukan uji coba di sebuah taman hiburan dan tempat-tempat yang pernah Mai datangi sejak saat masih kecil. しょうがないでしょ。本当に記憶のダウンロードなんてできるんでしょうか。でもこれほとんどデートだね。 Setelah seharian mengunjungi tempat yang pernah dikunjungi masa kecil Mai, akhirnya mereka tiba di jembatan di mana kedua Phantom yang sebelumnya mengincar Mai muncul. Di sana, Mai mengingat kalau dia pernah bertemu dengan dua anak kecil yang tidak dia kenali. Tapi walaupun begitu, entah kenapa saat mengenalnya mereka bisa begitu cepat akrab. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja kedua Phantom itu kembali muncul sampai akhirnya mereka terlibat pertarungan. Dan tanpa sengaja, ada kejadian yang membuat kepala keduanya terbentur dan Haruhiko berhasil mengakses ingatan yang Mai miliki. 俺たちマイ先輩の記憶にアクセスしてるんです。本当？ Saat terbangun, Haruhiko menanyakan perihal dua Phantom yang saat ini ada di hadapan mereka. Karena saat mengakses ingatan Mai, Haruhiko sempat melihat mereka berdua saat Mai melakukan karya wisata ketika masih TK. Mai sempat mengajari mereka berdua bela diri dan terus-menerus mengalahkannya. Jadi, sejak saat itulah, kedua Phantom itu terus giat berlatih dan bermaksud untuk mengalahkan Mai. Sampai akhirnya, pertarungan mereka pun kembali terjadi.
発症し、どなる力が水を沈め、火の時で竜巻地獄来る。Pertarungan itu dimenangkan Mai dan Haruhiko berkat kemampuan Haruhiko yang bisa mengkopi seluruh kemampuan milik Mai. Dan kedua Phantom itu pun lenyap begitu saja. Sementara Haruhiko terkapar tak berdaya karena stamina dan kekuatannya masih belum terlatih. Nah, ketika sampai sekolah, Himeno memberitahu Haruhiko kalau ingatan yang dia dapatkan dari Mai perlahan akan menghilang dalam beberapa hari. Scene kemudian berpindah. Karena sangat menyukai makanan, Izumi mengajak Mai dan Haruhiko untuk mengunjungi sebuah restoran all you can eat sebagai ganti dari bayaran setelah berhasil mengalahkan Phantom penunggu jembatan. Namun, karena terlalu asik menikmatinya, Izumi sampai tidak sadar sudah menghabiskan banyak sekali piring makanan. Setelah acara makan-makan selesai, mereka berpisah untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun, ketika menunggu bis di halte, Izumi sempat melihat bayangan dari orang yang dia kenali sedang mengendarai sepeda motor. Dan tak lama setelahnya, sebuah bis yang memiliki bentuk aneh pun berhenti di sana. Ketika memasuki bis itu, Izumi merasa bahwa waktu berjalan dengan cepat dan entah kenapa dia tiba-tiba saja sampai di depan rumahnya. Keesokan harinya di sekolah, Izumi memberitahu kejadian tersebut kepada teman-temannya. Dan Minase yang kebetulan lewat di sana memberitahu kalau bus yang Izumi tumpangi kemarin adalah sebuah Phantom. Dan Izumi sendiri sudah dirasuki oleh Phantom tersebut. Karena merasa khawatir dengan apa yang terjadi kepada Izumi, akhirnya Haruhiko dan Mai pun memutuskan untuk ikut menunggu bis bersama dengan Izumi. Begitupun dengan Minase yang juga ikut menunggu di halte. Nah, ketika hari mulai beralih dari siang ke malam, tiba-tiba saja sebuah bus muncul di hadapan mereka dan langsung membuka pintunya. Dan tanpa disadari, entah kenapa Izumi sudah ada di dalam. Beruntung, Haruhiko masih sempat naik tepat waktu sebelum bis ditutup dan bis itu pergi menghilang. Sementara itu di halte, Minase memberitahu Mai agar tidak terlalu khawatir karena mereka berdua pasti akan kembali. Namun, jika hal itu sampai terus terjadi, mungkin saja bisa membahayakan nyawa mereka. Sementara itu di dalam bis, Izumi terlihat duduk seperti orang yang tidak memiliki kesadaran. Tatapannya kosong dan raut wajahnya datar. Sementara, Haruhiko yang mulai memperhatikan kondisi sekitar merasa ada sebuah keanehan. Mulai dari interior bus yang sudah tua, tak ada supir di balik kemudi, dan hingga akhirnya bus itu pun menurunkan mereka berdua di sebuah pedesaan. Nah, saat Haruhiko memikirkan apa yang sudah terjadi, tiba-tiba saja Izumi memasuki sebuah rumah. Dari arah luar, Haruhiko memperhatikan apa yang ada di dalam. Setelah merasa yakin jika mereka semua adalah Phantom, Haruhiko masuk untuk memberitahu Izumi. Namun... Oni-chan! Haruhiko! Oh, それはお父さんも食べてみたいな。なんだ。いやで。赤さん。お兄ちゃん、お風呂空いたで。Setelah ikut-ikutan makan, mandi, dan tidur, keesokan harinya mereka kembali ke sekolah menggunakan bis yang sama. Sampai akhirnya, entah kenapa mereka tiba-tiba saja sudah berada di depan rumah Izumi. Haruhiko yang sudah sadar lebih dulu melihat jam yang ada di ponselnya tidak berubah. Masih menunjukkan waktu yang sama ketika mereka pertama kali menaiki bus itu. Setelah keadaan membaik, Izumi masuk ke dalam rumahnya tanpa mengajak Haruhiko. Keesokan harinya di sekolah, Minase memberitahu yang lainnya kalau dia sudah tahu sosok dari Phantom itu. Phantom itu adalah tipe Phantom yang menghipnotis manusia dan menyeretnya ke dunia Phantom. Di sana, Izumi juga menjelaskan jika orang tuanya tidak tahu kalau Izumi masuk ke dalam klub pemburu Phantom. Karena bagi orang tuanya, Phantom adalah sesuatu yang najis dan menjijikan. Jadi, haram hukumnya bagi keluarga mereka untuk berurusan dengan makhluk itu. Dan jika sampai orang tua mereka tahu kalau Izumi mengikuti klub pemburu Phantom, maka mungkin saja dia akan dipindahkan dari sekolah tersebut. Bahkan kakaknya sendiri juga sangat membenci sikap orang tuanya itu sampai memilih untuk pergi meninggalkan rumah.
ファントムにつけ込まれてるんだな。この程度のファントムならあなたたちだけでどうにかなるでしょ。 Sepulang sekolah, Haruhiko dan Mai kembali mengantar Izumi ke halte bis. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja Phantom itu kembali muncul sehingga membuat Haruhiko dengan sangat cepat mengeluarkan peralatannya. Namun, karena mereka berdua ternyata masih berada dalam pengaruh Phantom itu, mereka malah menaikinya begitu saja. Begitupun dengan Mai yang merasa khawatir dan tiba-tiba saja memasuki dunia Phantom ketika melangkahkan tubuhnya ke dalam bis itu. Nah, di dunia Phantom, Mai bermaksud untuk kembali menyadarkan Haruhiko dan juga Izumi. Namun yang terjadi... ファントム来ようだ。二人を返してもらいに来たわよ。戻ってきたか。お父さん、お姉ちゃんやマイお姉ちゃんが返して。お前これは間違いなく前や。何これ、何なのか。いろいろけどなんとかやってたわ。レイナの気持ちの反映だわ。ラジオはやっぱり家族はいいわね。 Karena merasa ingin buang air besar, Haruhiko pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Tapi tanpa diduga, ketika dia membuang hajatnya, kesadaran Haruhiko pun kembali. Haruhiko yang sudah sadar kembali keluar untuk membawa Izumi ke dalam toilet dan berharap bisa menghilangkan pengaruh Phantom. Namun, begitu Izumi sadar, nah, setelah Izumi sadar, para Phantom itu mengetahui hal tersebut dan membawa Mai yang masih dalam pengaruhnya. Mereka berkata kalau saat ini Izumi sudah sadar, maka sekaranglah saatnya bagi mereka untuk pergi. Tapi, jika suatu hari Izumi ingin kembali, para Phantom itu tetap akan menerimanya sama seperti menerima anaknya sendiri. Tepat setelah mengatakannya, kedua Phantom itu pun pergi meninggalkan mereka dan mereka semua kembali ke dunia manusia. 私頑張る。 Nah, keesokan harinya di sekolah, Izumi meminta maaf kepada Haruhiko dan Mai atas semua yang terjadi. Dia juga mengatakan kalau dirinya sudah memberitahu orang tuanya kalau Izumi mengikuti klub pemburu Phantom. Scenes kemudian berpindah kepada Haruhiko yang sedang makan di kantin bersama temannya yang bernama Sousuke Murohashi. Sousuke membuka percakapan dengan cara berbicara kepada Minase. Menurutnya, dulu Minase adalah salah satu cewek yang populer di kelas. Tapi karena Minase selalu menjaga jarak, dia mulai dijauhi teman-temannya. Nah, saat Sousuke mengucapkan itu, tanpa sadar ternyata Minase sedang berdiri tepat di belakangnya mendengarkan apa yang Sousuke bicarakan. Sampai akhirnya... Siang harinya saat pulang sekolah, Haruhiko dan kelompoknya melihat Minase yang sedang menuju ke sebuah tempat. Dia ditugaskan untuk menyegel Phantom yang selalu mengganggu hewan-hewan yang ada di setiap sekolah. Melihat Minase yang berjalan sendirian, Haruhiko berlari mendekatinya dan bermaksud untuk meminta maaf atas kejadian di kantin sekolah. Sampai akhirnya, Minase tiba di sebuah kandang kelinci yang ternyata di dalamnya sudah ada seorang anak kecil yang sedang memberi makan kelinci-kelinci tersebut. Namanya Kurumi Kumamakura. Tapi belum lama Minase tiba di sana, tiba-tiba saja muncul sesosok Phantom yang ada di udara dan langsung menyerangnya. Terjadi pertarungan singkat di antara mereka karena ternyata teman-teman Haruhiko yang lain juga berdatangan dan membantu Minase. Phantom yang merasa terancam itu memilih untuk pergi begitu saja menggunakan gerbang teleportasi yang dia ciptakan. Setelah pertarungan itu berakhir, meski tidak mendapatkan luka yang serius, semuanya pergi ke UKS untuk melakukan perawatan. Semuanya berjalan tenang sampai Minase berkata kalau kelompok Haruhiko jangan sampai ikut campur dengan urusannya. Karena dia sendirilah yang akan mengalahkan Phantom tadi. Mendengar hal itu, Mai yang khawatir menentangnya karena sadar jika kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Minase tidak bisa digunakan karena masalah pernafasan yang terganggu ketika pertarungan sebelumnya. Sampai akhirnya,
Keributan itu terhenti ketika Himeno datang dan berkata agar mereka berlomba-lomba untuk memburu Phantom tersebut. Dan siapa yang berhasil melakukannya, maka dialah yang akan mendapatkan imbalan. Mai setuju dengan hal itu, sedangkan Minase langsung pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Haruhiko yang merasa khawatir dengan kondisi Minase berkata kalau dia akan membantu Minase dalam perburuan Phantom kali ini. Sedangkan Mai yang tidak mau kalah merekrut Kurumi dalam kelompoknya. Shinji kemudian berpindah kepada Haruhiko yang terus mengikuti Minase kemanapun Minase pergi. Minase berkata kalau dia merasa ragu jika Phantom itu akan kembali ke sekolah. Untuk itu, dia akan mulai mencarinya di kandang-kandang binatang yang ada di sekolah lain. でも戦う方法がないじゃないか。 Hingga akhirnya, setelah 3 jam berjalan dan waktu menunjukkan malam, Phantom itu belum juga mereka temukan. Keesokan paginya, Haruhiko kembali datang ke apartemen Minase dan mengajaknya untuk berangkat sekolah bersama. Sampai akhirnya, mereka bertemu dengan kelompok yang dipimpin oleh Mai dan terjadi adu pandang yang menyeramkan. Karena situasi mulai memanas, akhirnya Minase memilih untuk pergi. Tapi ketika dia mulai berjalan, dia merasakan hawa keberadaan Phantom di dekatnya. Jadi dengan terburu-buru, Minase berlari ke tempat itu dan terlibat dengan pertarungan. Karena merasa terganggu dengan kedatangan Minase dan Haruhiko, akhirnya Phantom itu pun kembali pergi. Di sisi lain, Minase yang masih belum menyerah akhirnya memutuskan untuk kembali mencarinya. Tapi karena Haruhiko terlalu lama melamun, dia malah terpisah dengan Minase. Setelah mencari kesana kemari dan tak menemukan Phantom itu, akhirnya Haruhiko pun melaporkan kejadian tersebut kepada Himeno. Di ruangannya, Himeno menjelaskan kalau sebenarnya kekuatan istimewa Minase bangkit karena Phantom itu menyerang peliharaan di sekolah ketika Minase masih kecil. Kala itu, Minase tidak sengaja bisa menyegalnya, namun justru karena kemampuan Minase yang sangat kuat, para guru dan teman sekelasnya pun menjadi sangat ketakutan. Termasuk juga kedua orang tuanya, sehingga membuat Minase keluar dari rumah dan dibawa oleh agensi pengendali Phantom. Dan sejak saat itulah dia selalu menutup dirinya. Himeno juga menjelaskan meskipun Phantom itu pernah disegel, tapi ada masa di mana dia akan lepas kembali dan mungkin saja bagi Minase, Phantom itu sendiri adalah penyebab putusnya hubungan dia dengan keluarga dan juga teman-temannya. Tak selang berapa lama, tiba-tiba saja Haruhiko mendapatkan telepon dari Ruru yang memberitahu kalau dia sudah menemukan posisi Minase. Shinji kemudian berpindah kepada Minase yang sedang bertarung dengan Phantom yang dia cari selama ini. 決着をつけましょう。開け開け開け。首が。 Tepat setelah Minase terkapar tak berdaya, Phantom itu bersiap mengakhiri semuanya. Tapi tiba-tiba saja, Marsosias, Phantom yang dipanggil oleh Haruhiko datang dan berhasil mengalihkan perhatiannya. Dan Phantom itu berhasil disegel oleh Haruhiko ke dalam buku sketsa miliknya. Setelah pertarungan itu selesai, Izumi atas instruksi Himeno berusaha untuk menyembuhkan Minase menggunakan kekuatannya. Keesokan paginya, saat akan berangkat sekolah, Haruhiko bertemu dengan Minase di depan rumahnya. Minase berkata kalau dia ingin berterima kasih kepada Haruhiko karena sudah membantunya. Selain itu, Minase juga meminta maaf atas semua sikap yang sudah dia lakukan kepada Haruhiko. Shinji kemudian berpindah. Suatu hari, saat Haruhiko berangkat sekolah, dia masih merasakan ngantuk karena tidur terlalu larut. Bahkan saat ketika pelajaran di kelas dimulai, Ruru sampai harus berulang kali mengingatkannya. Namun ternyata sesuatu juga sudah terjadi kepada yang lainnya. 誰も彼も昼間っからゴロゴロと。先生まで。清掃なじめ。Saat jam istirahat, Haruhiko bersama Sosuke pergi ke kantin untuk memesan makanan. Karena dari kejauhan Haruhiko melihat Mai memesan ikan goreng, jadi dia juga ikut melakukannya. Namun tanpa disadari, para murid lain juga memesan makanan yang sama, bahkan mereka semua memakannya dengan sangat lahap. Sementara itu di sisi lain, Minase yang tidak ikut makan di kantin memilih untuk tidur di luar.
dia merasa bahwa hari itu dia sangat malas untuk melakukan banyak hal. Tapi untuk menepisnya, Minase mencoba berjalan-jalan sampai akhirnya dia menemukan sebuah rumah yang aneh. Penemuannya atas rumah itu dia ceritakan kepada Haruhiko dan juga yang lainnya. Mai berkata bahwa itu adalah rumah kucing yang dahulunya merupakan asrama. Dan banyaknya kucing-kucing liar yang berkumpul di sana menyebabkan bangunan itu dinamai dengan rumah kucing. 先に帰るわ。しかし今日はね。 Nah, tak selang berapa lama, tiba-tiba saja Kurumi datang untuk meminta bantuan. Jadi, dia mengajak Haruhiko dan timnya untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Di rumahnya, Kurumi memberitahu kalau dia membutuhkan bantuan untuk mencari kucing temannya yang sudah hilang. Mendengar itu, akhirnya Haruhiko dan yang lainnya pun bersedia untuk membantu. Mereka akan membuat selebaran dan menempelkannya di berbagai tempat. Keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Haruhiko bercerita kepada Ruru kalau dia merasakan ada yang aneh terjadi kepada dirinya ketika di rumah. Mulai dari bermain dengan serangga, makan makanan ikan, dan malas-malasan. Dia merasa bahwa dia bersikap seperti seekor kucing. Lalu, saat dia tiba di sekolah, dia juga melihat banyak murid yang memiliki ekor dan telinga kucing, dan juga bersikap layaknya kucing. Bahkan, Izumi, Mai, dan juga Minase termasuk di dalamnya. そうだな、せっかくだし。取らんでいい。まさか。 Minase berkata, mungkin saja semua yang terjadi kepada mereka karena sesosok pentam yang ada di dalam rumah kucing. Dia juga memberitahu saat dia pergi ke rumah itu, dia mendengar ada suara kucing dan merasakan ada aura keberadaan pentam. Mendengar itu, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi mencari tahu ke tempat di mana rumah kucing itu berada. Setibanya di sana, mereka memasuki bangunan itu dan mulai mencari-cari keberadaan Rudolph dan juga Pentam yang hawa keberadaannya masih sangat terasa. すみません。いや、はい、一旦離れとこうか。先輩？ Sampai akhirnya, mereka memasuki dunia Pentam dan menemukan perwujudan dari Pentam tersebut. Saat melihatnya, Izumi dan Kurumi merasa bahwa Pentam yang ada di hadapan mereka bukanlah Pentam yang jahat. Dia hanya makhluk kesepian yang ingin mengembalikan keramaian di rumah kucing. Sampai akhirnya, karena perasaan saling mengerti itulah, mereka semua bisa kembali ke wujud normalnya. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan kucing yang dicari oleh Kurumi dan membawanya kembali. Scenes kemudian berpindah. Pada suatu hari, Haruhiko terbangun dengan keadaan yang sedikit berbeda. Tubuhnya berubah menjadi kecil dan ingatannya saat dia memiliki tubuh normal juga sudah menghilang. Selain itu, seluruh pakaian yang dia miliki tak ada satupun yang pas di badannya. Jadi dia berusaha untuk menggunakan pakaian seadanya saat dia pergi ke sekolah. Namun, begitu dia sampai di kelas, dia tak mengenali siapapun. Dan orang-orang yang ada di sana juga tak ada yang mengenalinya. Jadi, Haruhiko memutuskan untuk duduk di luar sampai akhirnya ada Kurumi yang melintas dan berbicara dengan Haruhiko. Nah, karena sama-sama tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya Kurumi mengajak Haruhiko ke ruang guru untuk mengecek datanya. Namun, begitu dicek, nama Ichijou Haruhiko tak tertera di SD manapun. ちょっと他の先生にも当たっ Nah, ketika akan meninggalkan ruang guru, Kurumi melihat tas yang Haruhiko kenakan sama persis dengan tas yang dimiliki oleh Haruhiko yang dia kenali. Begitupun dengan isinya. Jadi Kurumi mengajak Haruhiko kecil untuk menemui Himeno. Di sana, Himeno berkata memang Haruhiko yang ada di hadapannya saat ini sangat mirip dengan Haruhiko ketika masih kecil. Namun, entah kenapa, dia tidak mengingat apapun, bahkan orang-orang yang ada di sana juga tidak dia kenali, dan hal itu membuat semuanya semakin bertanya-tanya. Agar bisa mengetahui apa yang terjadi, Himeno menyuruh teman-teman Haruhiko untuk pergi mengecek rumahnya ketika pulang sekolah nanti. なんか元は高校生だったみたいで。とにかくよろしく。 Nah, sore harinya, Izumi, Mai, dan juga Minase pergi ke rumah Haruhiko untuk mengecek situasinya. Tapi, Minase berkata kalau dia sama sekali tidak merasakan hawa keberadaan Pentam di rumah itu.
Jadi, sebelum Haruhiko kembali ke tubuh normalnya, maka dia akan tinggal sementara bersama Mai. 生意気なんだから。 Sejak hari itu, Mai selalu bersama dengan Haruhiko. Mulai dari belajar, bekerja, bahkan saat memburu Phantom. ですね。ああ、目の下にクマができてるわよ。 Pada suatu hari, selepas pulang sekolah, Haruhiko melihat seorang anak yang sedang bermain dengan orang tuanya di taman. Dan hal itu membuat Haruhiko terfikirkan dengan kedua orang tuanya. Setelah sampai di rumah, Haruhiko yang biasanya selalu berbicara dengan sikap sembarang, entah kenapa merasa kalau dia harus lebih menghormati Mai yang sudah merawatnya. Bahkan, Mai sendiri berkata kalau Haruhiko tiba-tiba saja menjadi anak yang lebih penurut. Nah, saat akan tidur, tiba-tiba saja hujan turun dengan deras dan petir datang menyambar. Hal itu membuat Haruhiko kecil merasa takut dan untuk menenangkannya, Mai berkata kalau siang nanti dia akan bermain sepuasnya dengan Haruhiko di taman. Dan perkataan itu pun terwujud di keesokan harinya. Nah, saat mereka sedang bermain, tiba-tiba saja ada seekor kucing yang buang air di atas pasir. Dan hal itu memicu bangkitnya Phantom manusia pasir yang ada di sana. Mai yang kebetulan ada di sana juga mencoba untuk mengalahkannya seorang diri. Tapi karena energinya sudah terkuras, dia kelelahan sampai tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dan hal itu membuat Haruhiko yang melihatnya merasa sangat marah. Dan dalam sekejap, tubuh Haruhiko kembali ke ukuran semula. Dan Haruhiko pun mulai memanggil Phantom ciptaannya hingga akhirnya... Setelah situasi sedikit membaik, Haruhiko meminta maaf karena sudah merepotkan Mai ketika berubah menjadi anak kecil. Di sana, Haruhiko juga mengingat-ingat mungkin saja dia kembali ke usia mudanya karena membaca sebuah surat yang sempat ditulis di masa lalu. Namun, belum sempat menyelidiki lebih detail, tiba-tiba saja teman-temannya yang lain datang dan Haruhiko pergi untuk membukakan pintu. Nah, saat Haruhiko pergi, Mai mencoba untuk membaca surat yang Haruhiko maksud. Mai menangis ketika membacanya dan menyadari jika Haruhiko memang sudah lama tinggal sendiri karena ditinggal kedua orang tuanya yang sudah lama bercerai. Mungkin saja Haruhiko berubah menjadi kecil karena hasrat untuk mengalami kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Scenes kemudian berpindah. Setelah beberapa bulan berlalu, kini orang yang bergabung dengan kelompok Haruhiko juga sudah bertambah. Dan tanpa disadari, tim mereka yang tadinya berada di posisi terendah, kini berada di peringkat puncak dalam pemburuan Phantom. Nah, saat merayakannya di restoran, Minase melihat-lihat tentang konsol yang Haruhiko temukan di fasilitas penelitian milik perusahaan Alaya-Shiki. Minase berkata kalau konsol itu adalah sebuah alat untuk komunikasi. Tepatnya, alat komunikasi antar server perusahaan Alaya-Shiki. Dan tanpa itu, siapapun tak akan bisa mengaksesnya. Scenes kemudian berpindah kepada 3 orang laki-laki yang memiliki kemampuan khusus sama seperti Haruhiko dan juga yang lainnya. Sambil berjalan pulang, mereka bercerita tentang sosok Phantom yang memburu orang berkemampuan khusus. Lalu tanpa diduga, tiba-tiba saja di hadapan mereka berdiri seorang perempuan yang menggunakan pakaian aneh. Senpai! Mengetahui jika perempuan itu adalah Phantom, ketiga laki-laki tersebut berusaha untuk menyerangnya. Namun... Yaps, ketiganya dikalahkan dengan sangat mudah. Keesokan harinya, kabar penyerangan itu disampaikan oleh Himeno kepada para murid yang memiliki kemampuan khusus. Jenis Phantom itu masih menjadi tanda tanya, tapi sesuatu yang pasti, semua kemampuan istimewa yang dimiliki korbannya direbut tanpa terkecuali. Himeno juga berpesan agar para murid menghindari pulang seorang diri, dan jika memang bertemu dengan Phantom itu, maka akan lebih baik untuk lari dan menghindarinya. Sore harinya sepulang sekolah, Haruhiko dan kelompoknya kembali membicarakan kemunculan Phantom yang diberi nama Enigma tersebut. Namun, saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan dari sebuah rumah.
Dan hal itu membuat Haruhiko, Mai, dan juga Minase berlari ke arahnya. Sedangkan Izumi diminta untuk membawa Kurumi menjauhi tempat tersebut. Nah, setibanya di tempat asal suara tadi, Haruhiko dan yang lainnya melihat 3 orang murid Akademi Hosea yang sedang bertarung melawan Enigma. Mereka adalah kelompok Angel Beats, senior dari Haruhiko. Tapi karena perhatiannya teralihkan dengan kedatangan kelompok Haruhiko, gadis itu mendapatkan sebuah serangan. Energi dan juga kemampuannya diserap melalui mulut Enigma dan dia pun tumbang begitu saja. Nah, Mai yang melihat kejadian itu langsung maju dan menyerangnya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka sampai akhirnya Chihayaburu Phantom! Toto no tenrin ni. よしとどめ。 kejadian hilangnya Enigma dalam buku segel yang dibuat oleh Haruhiko membuat Haruhiko kebingungan karena merasa hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, setelah lenyapnya Enigma, Haruhiko dan yang lainnya membawa kelompok Angel Beats ke rumah sakit yang berafiliasi dengan perusahaan Alayashiki. Ketiga korban dinyatakan sehat, hanya saja kemampuan istimewa mereka lenyap tak bersisa. Di sisi lain, Izumi yang sedang berbicara dengan Haruhiko dan juga Mai mengatakan kalau memang kemampuan para korban masih belum kembali, itu artinya Enigma masih bebas berkeliaran. Terlebih, mereka juga tidak yakin apakah mereka berhasil menyegelnya atau tidak. Suatu hari, di liburan musim panas, saat sedang memperbaiki sesuatu, Haruhiko mendapatkan sebuah telepon dari seorang perempuan yang Haruhiko sadari jika dia adalah ibunya. Mereka membuat janji untuk bertemu di taman. Sampai akhirnya, pertemuan Haruhiko dan ibunya pun terjadi. Di taman, Haruhiko dan ibunya terlibat perbincangan. Tapi, karena masih mengingat kesendiriannya selama ini, Haruhiko lebih banyak diam. Dan hal itu membuat ibunya berprasangka kalau Haruhiko sudah tidak mau menerimanya. Setelah cukup lama berbicara, perempuan itu pun memilih untuk pergi. Sementara Haruhiko yang tidak ingin kejadian di masa lalu terulang lagi, akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. Keesokan paginya, Haruhiko tersenyum karena dibangunkan oleh ibunya. Mereka sarapan dan menjemur pakaian bersama dan semuanya berjalan dengan menyenangkan. Sampai 1 minggu pun berlalu. Saat Haruhiko sedang belajar, Ruru berkata kalau keakraban mereka terasa sangat aneh. Bagaimana mungkin orang yang sudah berpisah begitu lama dan saling memendam penderitaan bisa seakrab sekarang? Namun, Haruhiko tidak memperdulikannya. Shin's kemudian berpindah kepada Mai, Izumi, Kurumi, dan juga Minase yang sedang melawan Phantom Bunga Matahari. Setelah berhasil mengalahkannya, Mai mempertanyakan ketidakhadiran Haruhiko selama seminggu ini kepada Ruru. Tapi ketika akan menjelaskannya, tanpa diduga di seberang jalan ada Haruhiko yang baru saja selesai berbelanja dengan ibunya. Nah, saat melihat ibu Haruhiko, Minase memberitahu yang lainnya kalau dia merasakan aura yang aneh. Tapi aura itu adalah aura yang berbeda dengan Phantom. Karena masih belum mengerti apa yang terjadi, akhirnya Mai memutuskan agar mereka memberitahu terlebih dahulu Himeno, lalu kemudian pergi ke rumah Haruhiko. あとは相手の懐に飛び込む。 Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah Haruhiko. Sambil memakan makanan yang disuguhkan, Minase mencoba untuk mengamatinya. Tapi masih belum merasakan ada sesuatu yang aneh. Terlebih, Izumi juga berkata kalau itu sangat berbeda dengan keluarga Phantomnya dulu. Saat sedang asik-asiknya terlibat perbincangan, tiba-tiba saja Mai mendapatkan telepon dari orang tuanya. Jadi, dia memilih untuk menjauhi meja makan dan mengangkat telepon dari kejauhan. Saat mengangkat telepon itu, ibunya berkata kalau dia mendapatkan informasi tentang hilangnya ibu dari Haruhiko. Dan informasi itu dilaporkan oleh suaminya ibu Haruhiko yang sekarang. Pelapor berkata bahwa istrinya bersikap aneh dan hilang sejak seminggu lalu. Mendengar hal itu, membuat Mai sangat terkejut. Dia mengira bahwa itu adalah perbuatan Enigma, dan tepat ketika dia menyadarinya, tiba-tiba saja ibu Haruhiko sudah berdiri di belakangnya dan memukuli Mai. Keributan itu membuat yang lainnya datang.
Enigma berkata kalau dia sangat tertarik dengan kemampuan Haruhiko yang bisa memanggil dan menyegel Phantom sesuka hatinya. Terlebih, Haruhiko juga mempunyai kemampuan untuk memasuki pikiran orang lain. Dan itu membuat Enigma sangat menginginkannya. Tepat setelah mengatakan hal itu, Enigma menyerang Haruhiko. Meski sempat ditahan oleh Minase, Haruhiko tetap berhasil ditangkap. Sedangkan Haruhiko yang masih shock dengan apa yang terjadi hanya bisa terdiam tak percaya. Sampai akhirnya yaps, kemampuan Haruhiko diambil dan Enigma itu keluar dari tubuh ibunya lalu pergi meninggalkan mereka. Selain itu, entah kenapa bersamaan dengan pingsannya Haruhiko, Ruru juga ikut pingsan. Scenes kemudian berpindah. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Haruhiko, Haruhiko sudah sadarkan diri, sedangkan ibunya masih dalam masa perawatan dikarenakan efek samping Enigma yang mengambil alih pikiran dan ingatannya. Saat akan pergi meninggalkan rumah sakit, Haruhiko bertemu dengan suami yang sekarang bersama ibunya. Saat berbicara di luar, lelaki itu berkata kalau dia sudah mengenal ibu Haruhiko sejak 2 tahun yang lalu. Dan selama itu pula, dia tahu kalau istrinya itu memiliki masalah yang rumit. Namun, dia tidak berani menanyakannya. Selain itu, lelaki itu juga menunjukkan sebuah buku yang selalu istrinya pandangi setiap harinya. Buku itu diberikan kepada Haruhiko sehingga membuat Haruhiko merasa sangat terkejut. Setelah pembicaraan mereka selesai, Mai mengajak Haruhiko untuk menjenguk Ruru dan membawakannya puding kesukaannya. Nah, setelah sampai di rumah Haruhiko, Izumi dan juga Kurumi merasakan ada perubahan yang aneh pada Ruru. Mai mengira jika hal itu mungkin saja ada hubungannya dengan perampasan kemampuan milik Haruhiko. Tak lama berselang, tiba-tiba saja datang Minase yang langsung mengambil konsol yang dulu Haruhiko temukan. Minase menyuruh Haruhiko untuk segera menyelesaikannya karena dia merasa bahwa perusahaan Alaya-Shiki telah menyembunyikan sesuatu. Jadi, dengan alat itu, mereka harus berusaha meretas servernya dan mencari informasi yang dibutuhkan. Karena jika tidak, Enigma itu takkan pernah bisa mereka kalahkan. Nah, mendengar hal itu, Kurumi berkata kalau mungkin saja Albert bisa memperbaikinya, karena Albert pernah memperbaiki komputer ayahnya juga. Sampai akhirnya, melalui kemampuan IT yang dimiliki oleh Albert, akhirnya mereka bisa meretas server dari perusahaan Alaya-Shiki dan menemukan jawaban apa itu Enigma. Di sana, tertera bahwa Enigma adalah Phantom fortifikasi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi soal kemampuan istimewa dari semua siswa di setiap sekolah dan meneliti penguatan Phantom secara artifisial. Dengan kata lain, perusahaan Alaya-Shiki melakukan cangkok DNA manusia kepada Phantom yang sudah mereka tangkap. Mereka melakukan itu agar bisa memangkas upah kerja prajurit buatan yang ada di bidang militer. Tapi ternyata Enigma malah memiliki kekuatan yang jauh di luar perkiraan mereka hingga akhirnya Enigma melakukan pemberontakan. Saat membaca semua itu, tiba-tiba saja Minase mendapatkan sebuah telepon yang memberikan kabar jika Enigma telah muncul di laboratorium pusat milik Alaya-Shiki, tempat di mana ibunya Haruhiko dirawat saat ini. Mendengar hal itu, mereka pun segera berangkat ke sana. Setibanya di tempat yang Haruhiko tuju, Haruhiko berkata kalau dia akan masuk sendirian, dan hal itu menimbulkan keributan di antara mereka. Di tengah-tengah keributan itu, tiba-tiba saja Himeno menggunakan mobil kuningnya datang dan langsung membawa Haruhiko dan juga yang lainnya menuju ke dalam perusahaan melalui jalur belakang. Himeno memberitahu jika Enigma mungkin saja datang untuk mencari data Phantom di laboratorium riset rumah sakit. Karena saat ini Enigma memiliki kemampuan pemanggilan milik Haruhiko.
maka dia pasti mengincar data itu agar bisa memanggil Phantom sesuka hatinya. Dengan kata lain, Enigma ingin mengendalikan para Phantom dan mendominasi umat manusia. Nah, setibanya di depan laboratorium, Enigma juga muncul di sana sehingga pertarungan pun tak lagi bisa terhindarkan. あなたたちの能力を私がいただくわ。一気に片付け。 Enigma yang merubah wujudnya menjadi wujud ibunya Haruhiko membuat Haruhiko tak bisa melakukan perlawanan. Dan di saat mereka terpojok, Himeno memberitahu jika Ruru adalah Phantom dari perwujudan yang dimiliki oleh Haruhiko. Jadi, ada kemungkinan jika mereka bisa menyelaraskan diri, maka kekuatan Haruhiko bisa dikembalikan. Sampai akhirnya... Haruhiko-kun! リボーク忘れないで。成長することができるマルコシアスクトゥル反撃だ人間ごときだ。あなたが殺した時間。 Pertarungan itu berakhir dan berhasil dimenangkan oleh Haruhiko dan juga kelompoknya. Begitupun dengan ibu Haruhiko yang sudah sadarkan diri dari pingsannya. Tamat. お母さん、ごめんね。だってあなたが初めて夢中になった本だもの。 Untuk saat ini, season kedua dari anime ini masih belum dirilis. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!